Salam Bible Lovers, jumpa lagi dengan saya Peter Sunkudon. Hubungan antara orang Kristen atau orang yang ada dalam Yesus dengan dosa. Ya, kalau sebelumnya di dalam perkuliahan kita sudah bicara dari pasal 1 bahkan sampai pasalnya yang ke-5 ya. Hari ini kita akan melanjutkan pada eksposisi surat Roma dari pasal 6 ya. Kita akan melihat di sana tentang hubungan orang Kristen dengan dosa. Sebelum kita masuk dalam materi, saya mohon untuk teman-teman bisa membantu saya mengembangkan channel ini dengan cara membagikan video ini, atau juga silakan berkomentar agar algoritma YouTube dapat terus mempromosikan video ini dan video ini tidak tenggelam. Dan dengan begitu, saudara dapat membantu saya membagikan apa yang ada dalam video ini, dan biarlah video ini boleh menjadi berkat kepada semakin banyak orang. Gitu ya. Terima kasih sebelumnya. Baik, kita akan melihat materi yang sudah saya siapkan, yaitu eksposisi surat Roma. Nah, sebagai review ya, untuk materi sebelumnya, kita melihat bahwa dari pasal 1 sampai 3, Paulus sudah bicara tentang dosa, lalu kemudian pasal 4 sampai 6, Paulus bicara tentang pembenaran di sana. Lalu sekarang Paulus bicara tentang penyucian, gitu ya. Kita akan melihat, kita masuk dalam pasal 6, hubungan orang Kristen dan dosa. Dalam ayat 1, Paulus memperkenalkan dengan satu pertanyaan. Kita bisa melihat dalam pasal 5 ayat 20-21, ia berkata tentang hukum Taurat ya. Bolehkah kita, katanya begitu. Maksudnya, bolehkah orang Kristen berbuat dosa atau berdosa seperti sebelum ia percaya? Nah, seringkali ini yang menjadi alat bagi orang-orang yang bukan Kristen ingin menyerang iman Kristen. Mereka bilang bahwa orang Kristen itu enak ya. Kalau dia sudah percaya Yesus, dia masuk surga dan bebas berbuat dosa. Nah, itu adalah ketidaktahuan menurut saya. Mereka sama sekali tidak mengerti tentang apa yang menjadi iman Kristen, apa yang diyakini, apa yang dipercayai, dan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Nah, sesungguhnya pemikiran bahwa kalau sudah Kristen maka boleh berbuat dosa atau bebas berbuat dosa, wah, itu pemikiran yang sangat konyol dan bodoh menurut saya. Nah, Paulus membukakan ini di dalam surat Roma ya, pasal 6. Bolehkah kita, maksudnya bolehkah orang Kristen berbuat dosa, berdosa seperti sebelum ia percaya? Ya. Nah, kita lanjut. Jawabannya adalah sekali-kali tidak. Ya. Pasal 5 ayat 20-21 bagi orang yang bukan Kristen itu ya, saudara bisa membacanya kembali. Nah, dalam ayat 2, singkatan jawaban dari Paulus. Istilah mati berarti pemisahan, kematian jasmani. Lihat Efesus pasal 2 ayat 1 ya. Di situ. Kita sudah membacanya sebelumnya. Nah, lalu kemudian Hagelberg, ya, Dave Hagelberg berkata, dosa adalah satu pengalaman yang asing bagi orang percaya. Setelah dia percaya, dosa menjadi sesuatu yang asing. Karena dosa sudah jauh berbeda dari batin mereka yang sudah dipindahkan dari aion maut dan dosa dan diantar ke dalam aion hidup. Nah, orang percaya tidak mungkin betah dalam dosa. Kalau ada orang yang bilang, saya sudah percaya Yesus, tapi dia masih mau berkubang di dalam dosa, wah, itu perlu dipertanyakan. Kok bisa ya? Nah, ayat 3-10, untuk mengerti maksud Paulus, dahulu harus mengerti kata kunci, tahu. Apa arti tahu?
Nah, pengulangan kata tahu dalam Roma pasal 6 ayat 1, 6, dan 9 mengindikasikan bahwa Paulus menghendaki agar kita memahami doktrin mendasar. Tahu berarti paham. Kehidupan Kristen bergantung pada pengajaran Kristen. Kewajiban selalu ditemukan dalam doktrin. Jika iblis dapat terus membuat orang Kristen menjadi bebal, maka ia dapat membuat mereka tidak berbuah, impoten. Ya. Ini dari The Exposition Commentary New Testament dari surat Roma, terjemahan langsung ya. Nah, ayat 3-5 tahu persekutuan orang Kristen dengan Yesus. Apa arti baptis dalam Kristus itu juga ditunjukkan di sana, yaitu dimasukkan atau menjadi satu oknum, satu dengan oknum itu. Jadi dibaptis dalam Kristus artinya dipersatukan dengan pribadi Kristus. Misalnya kain putih yang dicelupkan dalam tinta yang berwarna merah ya. Kain tersebut tentu saja akan menjadi merah. Itu gambarannya kira-kira. 1 Korintus 10 ayat 1-2 itu sama dengan Roma 6 ayat 3-5 ya. Sakramen baptisan menggambarkan hal ini. 1 Korintus 12 ayat 13 dikatakan dibaptis menjadi satu tubuh. Nah, Galatia 3 ayat 26-27, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Jadi perhatikan ini bahwa Paulus sedang menggambarkan orang yang percaya kepada Kristus itu, dia dipersatukan di dalam pribadi Kristus sehingga dari segi posisinya dia sudah menjadi orang kudus. Lalu kemudian karakter, cara hidup, hubungannya dengan dosa juga terus-menerus diubahkan seperti itu. Nah, selanjutnya ayat 45, orang percaya menjadi satu dengan Tuhan Yesus dalam kematian dan kebangkitan. Jadi ini efeknya ya ketika dipersatukan dengan Kristus. Hasilnya lagi ayat 6-10, manusia lama yaitu sebelum percaya Tuhan Yesus masih dikuasai oleh dosa. Pada saat percaya Yesus, seseorang terpisah dari dosa. Mati terhadap dosa dan hidup dengan dia. Jadi saudara, tidak ada lagi orang yang ada dalam Yesus, dia menjadi tidak tenang, menjadi gelisah kalau dia ada di dalam dosa atau dia berkubang di dalam dosa. Jadi itu tidak akan mungkin ya. Orang yang percaya Yesus, jadi perilaku kudus, perilaku suci adalah efek ketika dia dihidupkan bersama dengan Yesus. Lalu untuk mengerti ayat 3-10 itu, untuk mengerti maksud Paulus, dahulu kita harus mengerti kata kunci yang berikutnya, yaitu memandang. Pertama tadi tahu, sekarang memandang. Ayat 6, ayat 11, 12. Kata memandang berarti lebih daripada mengerti. Ya. Karena harus menganggap hal itu betul. Istilah ini dari kata logisomai, berarti diperhitungkan. Dalam pasal 4 ayat 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 22, 23, dan 24. Tetapi di sini ya, kalau dalam bagian itu artinya diperhitungkan. Tetapi di sini sama seperti dalam Roma 2 ayat 3 dan 8 ayat 18. Kata ini berarti memandang. Mungkinkah dua arti tersebut hampir sama? Dengan menerjemahkan Roma 4 ayat 5b demikian. Imannya dipandang sebagai kebenaran, maka kemiripan dua arti tersebut lebih nyata. Ya. Dengan kata lain, Allah sudah memandang kita sebagai orang yang mati dengan Kristus sehingga kita dibenarkan. Itu pengertiannya. Oleh karena itu, kita harus memandang diri kita sebagai mati. Hodges ya, dalam halaman 62, menjelaskan bahwa secara praktis istilah memandang di sini adalah sama dengan istilah percaya, pasal 6 ayat
Lalu istilah basileuo ya, sudah dipakai dalam Roma 5 ayat 14 dan Roma 5 ayat 17 dua kali dan Roma 5 21 dua kali. Oleh karena di sini kata kerja dipakai present tense, maka kata ini diterjemahkan berkuasa lagi ya. Basileo, kuasa ya. Kekuasaan. Present tense berarti bahwa saat itu mereka membiarkan dosa berkuasa dan sikap tersebut harus berubah. Jadi setelah orang ada dalam Yesus, dia tidak boleh membiarkan dosa menguasai dia. Itu akan membuat dia menjadi tidak tenang hidupnya. Nah, lalu kata yang berikutnya yang harus dimengerti adalah menyerahkan. Dan janganlah kamu tetap menyerahkan. Jangan membiarkan berkuasa lagi, lalu tetap menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai alat-alat atau dapat juga berarti senjata kelaliman terhadap dosa ya. Kita tidak mungkin mampu. Tetapi dengan berserah kepada Tuhan, kita bisa, kita mampu. Ya. Kata kerja ini juga memakai bentuk present tense, sehingga diterjemahkan tetap menyerahkan. Jadi penyerahan itu berlangsung terus-menerus. Untuk bisa menang terhadap dosa setiap hari, kita harus terus-menerus menyerahkan diri kita kepada Allah. Ayat 12 dan 13 pasal 6, ayat 12 mengenai keberadaan kita sebagai manusia yang utuh, dan ayat 13 itu mengenai bagian-bagian dari tubuh kita. Jadi secara utuh dan secara bagian, parsial ya. Nah di sini perhatikan ada waktu berdosa dan waktu percaya. Ini perbandingannya. Waktu berdosa kita terpisah dengan Allah, pemisahan dengan Allah. Lalu kemudian waktu kita percaya yang terjadi adalah pemulihan. Kita kembali didamaikan dengan Tuhan, dengan Allah, kita dipersatukan kembali dengan Allah. Hubungan yang tadinya putus, dipulihkan. Lalu waktu berdosa, manusia lama hidup dalam dosa. Jadi manusia lama, kita ingat-ingat saja ya, secara pribadi pengalaman saya dan saudara waktu belum percaya Yesus, wah hidup kita hidup dalam dosa. Ya. Nah, dan kita sama sekali tidak tahu apakah itu benar, apakah itu wajar atau tidak. Kita jalan aja ya. Tapi setelah kita percaya ini ya, manusia lama hilang. Manusia lama kita diubah, sesungguhnya yang baru sudah datang kata firman Tuhan. Tetapi perhatikan di sana ada garis bawah, kapasitas untuk berbuat dosa masih ada. Kalau masih diserahkan kepada dosa. Jadi orang percaya memiliki dua kapasitas. Maksudnya bisa berbuat dosa dan berbuat benar. Anda mau pilih mana? Kapasitas berbuat dosa tidak hilang supaya kita senantiasa bergantung kepada Allah. Ya. Tubuh kita mati. Itu waktu kita berdosa. Tapi setelah kita percaya, kita hidup dalam Kristus. Ayat 15, hubungan orang Kristen dengan hukum Taurat. Bagian pertama itu bertekun dalam dosa, itu ayat 1. Dan bagian kedua berbuat dosa, ayat 15. Susunannya sama ya. Dan jawaban dari pertanyaan di atas, apakah bebas berbuat dosa? Sama sekali tidak. Tidak ya. Nah, sama sekali memperingati apakah kamu tidak tahu ya. Hamba taat terhadap Allah atau dosa. Kalau taat kepada Allah, maka hasilnya adalah kebenaran. Taat kepada dosa ya hasilnya kematian. Kematian di sini tentu kematian rohani ya. Tetap kita tetap selamat, tetapi hubungan kita dengan Allah menjadi rusak. Kalau kita sudah ada dalam Yesus lalu membiarkan diri berdosa. Lalu ayat 17-18 melukiskan permulaan kedua perhambaan ini. Saudara bisa cek sendiri ya. Saya berharap sekali lagi Anda sudah membaca teksnya. Ayat 19 ada perkembangan dari kedua perhambaan ini.
Dan ayat 20, 22 hasil akibat dari kedua perhambaan ini. Ayat 20 ya, 23 bisa semacam ringkasan. Roma 6 ayat 23 ya. Ini ayat hafalan ya. Saudara pasti sudah hafal ini. Roma 6 ayat 23. Anda pasti hafal. Demikian materi saya pada video kali ini. Saya berharap Anda bisa menyelesaikan semua itu, mencatat bagian yang penting, dan mungkin bisa membuat juga pertanyaan-pertanyaan, dan kita bisa berdiskusi dalam pertemuan secara live. Demikian, sampai jumpa di pertemuan secara live. Tuhan memberkati Anda.